row lockout for Diaz Techeetah. Vern on pole, Da Costa second, all 5 lights are on. And we go green in Jakarta. Halo sobat, masih bersama saya Rosyid Adrianto. Kali ini kita akan membahas tentang dunia balap ya. Jadi alhamdulillah sekali Indonesia, tepatnya kota Jakarta, dengan sukses menyelenggarakan ajang balap Formula E di sirkuit Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022 yang lalu. Sirkuit Formula E Ancol ini dibangun sejak akhir Februari tahun 2022 ini dan bisa rampung hanya dalam waktu 3 bulan pengerjaan. Sirkuit yang menelan biaya pembangunan hingga ratusan miliar ini menjadi saksi ketangguhan Mitch Evans. Mitch Evans adalah pemenang dalam lomba balap Formula E di sirkuit Ancol Sabtu 4 Juni 2022 yang lalu. Pembalap kelahiran Auckland, Selandia Baru ini lahir pada 24 Juni tahun 1994 dan memulai karir balapnya pada tahun 2008 di ajang Formula Ford. Ramai-ramai gelaran Formula E pada awal bulan Juni ini. We have a missive from race control. They say they were monitoring a severe downpour that was rapidly approaching the circuit, and as it arrived during the start procedure, the safety car start and its associated. Sebelumnya, sobat, tahu nggak sih apa perbedaan dari Formula 1 dan Formula E? Berikut ulasan channel Belajar Fisika dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, lama balapan. Dikutip dari F1.com, ajang balap Formula 1 digelar selama 3 hari. Hari pertama adalah free practice 1 dan 2, hari kedua free practice 3 dan kualifikasi, hari ketiga race atau balapan. Nah, hal ini berbeda dengan Formula E yang pelaksanaannya berkonsep 1 hari selesai dalam 1 ronde, sehingga rangkaian Formula E mulai dari latihan bebas, kualifikasi hingga race atau balapan akan dilaksanakan pada hari yang sama. 2. Spesifikasi mobil. Dikutip dari halaman NLX, semua mobil yang digunakan dalam Formula E memakai powertrain listrik sepenuhnya. Sementara pada Formula 1, mobil yang digunakan adalah mobil hybrid dengan mesin pembakaran internal bertenaga bahan bakar fosil beroktan tinggi. Selain itu, dikutip dari halaman Montreal Grand Prix, rata-rata mobil Formula E akan melaju dengan kecepatan 220 km per jam atau 137 mil per jam. Hal ini berbeda dengan mobil Formula 1 yang bisa mencapai kecepatan hingga 374 km per jam atau 233 mil per jam. Berbeda pula dengan tingkat akselerasinya antara mobil Formula E dan Formula One, juga berbeda ya. Jadi untuk Formula E itu bisa melaju dari keadaan diam lalu sampai kecepatan 100 km per jam itu butuh waktu 2,8 detik. Sementara Formula 1 itu lebih cepat. Dari keadaan diam hingga kecepatan 100 km per jam itu hanya butuh waktu 2,6 detik saja. Ketiga, pit stop. Perbedaan selanjutnya sebagaimana dikutip dari Kate Prose adalah mengenai pit stop. Pada Formula E, pit stop tidak wajib karena pembalap tidak diperbolehkan mengganti ban kecuali mengalami kebocoran. Hal ini karena ban pada mobil Formula E dirancang bisa digunakan pada segala jenis cuaca dan kondisi apapun. Sementara untuk F1, seorang pembalap mungkin akan melakukan 2-3 pit stop selama balapan untuk mengganti bannya beberapa kali. Hal ini berdasarkan aturan FIA bahwa dalam setiap balapan, seorang pembalap F1 itu wajib melakukan 1 kali pit stop untuk minimalnya. Keempat, sirkuit. Perbedaan lain antara Formula E dan Formula 1 adalah terkait sirkuit yang dipakai. Mobil Formula 1 dibuat untuk balapan di sirkuit yang lebih lebar, lebih lama dan lebih cepat. Sedangkan pada mobil Formula E umumnya menggunakan sirkuit yang jauh lebih sempit dan lebih pendek dari track F1. Ini bisa sobat lihat untuk ukuran panjang sirkuit di Ancol ya, itu sekitar 2-3 km saja, tidak lebih dari 3 km. Berbeda dengan Formula One, ada sirkuit yang bahkan panjang sirkuitnya itu lebih dari 7 km. 5. Waktu pertama diadakan. Perbedaan antara Formula 1 dan Formula E yang lain adalah waktu mulainya, di mana ajang balapan Formula 1 jauh lebih tua karena sudah diadakan sejak tahun 1950. Sementara untuk Formula E, pertama kali diselenggarakan itu sekitar tahun 2014 yang lalu. 6. Jumlah balapan dalam 1 tahun. Kembali dikutip dari F1.com, gelaran F1
pada tahun 2022 ini berlangsung di 22 sirkuit, dimulai di Bahrain pada 20 Maret yang lalu dan akan berakhir di Abu Dhabi pada tanggal 20 November nanti. Menurut bos F1 Jean Todt, pada tahun 2023 nanti akan berlangsung dalam 23 sirkuit dengan menghadirkan sirkuit baru di Las Vegas, Amerika Serikat. Nah, berbeda dengan Formula E yang hanya diselenggarakan di 10 kota pada tahun 2022 ini. Balapan pertama dilakukan di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 28 dan 29 Januari yang lalu dan direncanakan akan berakhir di Seoul, Korea Selatan pada 13 dan 14 Agustus nanti. Jadi secara jumlah untuk Formula E pada tahun 2022 ini ada 16 ronde berlangsung di 10 kota tadi ya. Artinya ada 6 kota yang melaksanakan 2 ronde selama 2 hari berturut-turut. 6 kota tersebut antara lain yang pertama Riyadh di Arab Saudi, Roma di Italia, Berlin di Jerman, New York di Amerika Serikat, London di Inggris, dan Seoul di Korea Selatan. Yang ketujuh, fitur overtake. Sejak 2011 di F1 diperkenalkan sistem DRS. DRS, Drag Reduction System, adalah bentuk bodywork yang dapat disesuaikan pengemudi yang bertujuan untuk mengurangi drag aerodinamis untuk meningkatkan kecepatan tertinggi dan memungkinkan pembalap untuk menyalip. Saat DRS aktif, sayap belakang mobil dapat disesuaikan yang mana bergerak sesuai respon terhadap perintah pengemudi. DRS sering datang dengan kondisi seperti mobil yang mengejar harus berada dalam jangkauan 1 detik ketika kedua mobil melewati titik deteksi DRS. Hal ini adalah syarat agar DRS dapat diaktifkan. Nah, berbeda dengan Formula E. Menurut Vice President Infrastructure and General Affairs Jakarta E-Prix 2022, Irawan, ada yang namanya attack mode, di mana tenaga mobil balap akan diperbesar secara elektronik. Kalau pembalap masuk ke attack mode, dia akan dapat tenaga tambahan sehingga akan terjadi overtaking. Tapi overtake ini tak bisa terjadi jika mobil di depan pembalap ada di racing line yang benar. Oke, itu tadi 7 perbedaan antara Formula E dan Formula One. Semoga bermanfaat. Big slide from France. He's now getting overtaken by Jean-Eric Verne, and that's Mortara around the outside, attempts to go Pascal Wehrlein. Here's what happened then with Roland. Oh, he and Robin Freins side by side into 15, all out of shape, but then Roland's obviously trying to get it stopped. We're on board with Freins here. Oh, that was contact. Oh, so there was a hit into 14. Yeah. Okay, at this point, look at the suspension damage, I think, to Freins, and then, yeah, they're just not playing nicely anymore. Wait for the hit. There you go. Oh, so there's contact there in the middle of the corner.